Halo kolega dosen baru, dosen pemula. Sekali lagi ini kita sesi refleksi 2024 tanpa terasa sudah di penghujung tahun. Kita akan bahas sikap apa saja atau kira-kira hal-hal penting apa saja yang menjadi evaluasi refleksi 2024 dan bisa kita tingkatkan di 2025. Nah, satu poin lagi tentang kontribusi. Nah, tentu ya kita tahu bahwa sebagai dosen yang profesinya itu juga pilihan yang harus dihargai, dihormati, soal kontribusi terhadap keilmuan itu menjadi sangat penting. Kontribusi kepada bidang studi yang kita tekuni. Nah, tentu salah satu ukurannya adalah sejauh mana ya pengajaran kita, hal-hal misalnya dari dasar-dasar bidang studi kita ajarkan hingga keahlian ya di bidang kita itu kita kuasai dengan baik. Nah, sudahkah kita memberikan kontribusi terhadap pengajaran, terhadap karya-karya dalam mungkin penulisan textbook misalnya, atau modul, handout ya. Nah, itu bisa kita jadikan refleksi yang pertama. Mengikuti kegiatan-kegiatan akademik, ya, diseminasi akademik maupun peningkatan kompetensi kita terkait dengan bidang ilmu kita. Nah, itu juga menjadi pilihan-pilihan yang bisa kita lanjutkan dalam hal pengajaran. Nah, kemudian kontribusi selain kontribusi akademik ya, tentang pengajaran ada juga hal yang penting adalah bagaimana kita memproduksi ilmu pengetahuan. Nah, kontribusi kepada ilmu pengetahuan dari penelitian-penelitian. Nah, kontribusi apa kita dalam penelitian-penelitian itu? Karena dosen baru, dosen pemula biasanya kita masih memulai katakanlah melanjutkan dari tesis kita ya atau melanjutkan dari disertasi kita. Nah, karena dalam tesis misalnya itu kan ada hal-hal yang mungkin masih tersisa yang belum selesai karena ruang lingkup tesis ya keterbatasannya seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, atau ketika di disertasi kita mungkin kita masih belum cukup ya, supervisor kita, pembimbing kita, promotor kita mengatakan bahwa ini nanti kamu kerjain waktu postdoc misalnya. Atau kalau belum waktu postdoc ya setelah selesai ya lanjutkan aja penelitiannya. Tentu dengan dibimbing beliau juga kolaborasi gitu maksudnya ya, atau juga dengan kolega yang lain atau secara mandiri. Nah, sejauh mana penelitian itu? Tentu penelitian akan berkontribusi ya, atau outputnya adalah publikasi. Nah, publikasi dosen pemula, kita bisa start dari jurnal-jurnal nasional saja, tidak masalah ya, jurnal-jurnal nasional, banyak sekali publisher-publisher di Indonesia ya, itu apa namanya, jurnal-jurnalnya sudah bagus sesuai dengan bidang kita. Atau juga jurnal internasional ya, khususnya yang bereputasi. Banyak sekali. Dan tentunya memang ada sedikit challenge di sini. Challenge-nya adalah kalau jurnal internasional bereputasi sekarang sudah mulai ya trennya itu banyak sekali yang berbayar ya, walaupun bervariasi ya, pembayarannya ada yang apa murah hingga sangat mahal gitu ya. Nah, ini memang menjadi salah satu concern kita. Tapi yang pasti di tahun ini penelitian kita ada nggak? Satu, dua, nah ya kan? Adakah publikasi kita? Apakah kita diseminasikan di konferensi internasional atau konferensi nasional, seminar nasional, atau di jurnal nasional? Nah, syukur-syukur di jurnal internasional bereputasi. Nah, coba kita keep up dengan karya-karya kita seperti itu sehingga kita akan dapat apa? Diketahui orang atau di-recognize orang ya, diakui orang bahwa oh ya, bahwa dosen X berkontribusi atau punya keahlian di bidang ini. Tentu ya nggak usah berpretensi 1 tahun 2 tahun tiba-tiba jadi hebat semua orang kenal gitu ya, kontribusi kita tiba-tiba langsung di jurnal-jurnal yang kualitasnya bagus. No, 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 tenang saja, semuanya bertahap dan semua itu butuh waktu. Nah, ini sehingga teman-teman juga menikmati ya karir sebagai dosen, tidak stres gitu kira-kira. Oke, nah ini penting. Nah, dua hal tadi tentang kontribusi, kontribusi akademik ya, dan kontribusi kepada pengambilan keputusan atau kepada apa ya, pengambilan
penyelesaian masalah maksudnya gitu ya. Kalau kita terlibat dalam 1-2 project yang mungkin commission project ya, yang didanai oleh pemberi hibah atau pemberi proyek misalnya begitu, kerjasama dari pemerintah pusat, daerah ataupun organisasi nasional atau internasional yang memang tujuannya untuk membuat satu sumbangan terhadap pengambilan keputusan di level manapun itu. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Nah, itu juga sebagai satu bentuk kontribusi kita ya. Yang belum ada kita mulai, yuk ya. Dari level yang sederhana saja. Ini adalah salah satu bentuk exercise ya, latihan-latihan sekaligus mempertajam kita pisau analisis kita sebagai dosen yang nanti berkombinasi tuh ya. Kita bisa menemukan masalah di lapangan, ada kontribusinya, kita bawa balik ke kelas, kita diskusikan dengan mahasiswa, mahasiswa seneng gitu, mahasiswa seneng sekali dapat insight dari luar sana yang relevan sehingga pengajarannya menjadi semakin interaktif, semakin menarik dan sukses. Demikian ya. Oh ya, ada refleksi lain nggak? Yang pengen mengupas apa? Topik apa? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak. Share juga kepada teman-teman dosen yang lain. Semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Sampai ketemu di series video tentang refleksi dosen pemula, dosen baru di tahun 2024 yang insya Allah bermanfaat untuk 2025. Sampai ketemu lagi.